berapa tukang becaknya, berapa tukang baksonya, berapa lem perangkat, dihitung semua kan. Baru saya bicara, pasar ini kalau mau digusur, kan gitu bahasanya. Harus mempertimbangkan ini, sehingga harus menempatkan untuk lem perangkat sekian orang, untuk ini harus sekian orang, lahan parkirnya sekian. Nah, itu kalau mau merumuskan sesuatu mas, lihat analisis situasinya. Mengenai persoalannya apa nih? Sehingga pasar harus dipindah. Ternyata setelah dicek, pasar ini memang tidak memadai. Sudah kumuh, sudah sempit. Semua orang dagang di luar semua, leprakan semua. Tidak muat. Salah satunya itu. Mengganggu kelancaran lalu lintas misalnya. Tapi harus ke lapangan, jangan duduk di meja. Sampai menganalisis pergaulan remaja misalnya, sampai duduknya di sini ya jangan kayak alun-alun atap tuh nongkrong malam minggu. Coba liatin, kan gitu, liatin oh ya anak muda tuh begini, keluarnya jam sekian, pulangnya jam sekian, yang dilakukan di alun-alun Kejaksaan tuh seperti ini, usia berapa tahun, kan gitu. Catatan itu menjadi catatan, baru dirumuskan di meja ini, berat. Tampilkan analisis situasinya begini, baru ketemu Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah harus melakukan ini. Gitu mas. Kalau pemberian nilainya itu dari pribadi ataukah dari siapa yang lebih? Kalau sendiri kita, tapi kalau tim itu menjadi kesepakatan. Dari skornya di situ. Saya berlima nih misalnya, berlima. Kira-kira yang tadi mau nilai berapa ini? 0,5, 0,3, 0,1 brainstorming. Nanti jatuh mas ini keluar. Kok bisa itu mah nilainya 0,2? Ya Bapak pakai yang mana Pak? Kenapa? Biasanya Bapak pakai yang mana? Ya tentatif juga, tergantung masalahnya. Iya, tergantung masalahnya. Gitu. Terus tadi pasar direlokasi, terus misalkan tadi ambil kasus tadi, kalau sudah direlokasi atau digusur atau dibangun kembali, nanti apa ya? Selanjutnya apa ya? Analisis persoalan potensialnya kayak gimana Pak? Kalau pasar ini dipindah, Ya. pindah misalnya, pasar dipindah, pasar sumber misalnya kan sudah tidak sudah tidak layak lah menurut catatan teman-teman, dipindah. Kira-kira kita harus memikirkan juga dampaknya terhadap yang ini, yang lama ini. Kemudian potensi masyarakat yang sekitar harus dipikirkan juga. Jangan sampai kondisi yang jelek di sini terulang kembali di sini. Nah, antisipasinya apa ketika ada relokasi pasar misalnya. Gitu. Ada uji validitasnya nggak? Uji validitasnya nggak? Ada, pasti teman-teman punya instrumen lain lah. Misalnya korelasinya sebaran akses orang, pemilihan tempat, itu ada. Saya kira ada, pasti ada. Dari ilmu materi statis yang ada itu bisa. Sampai ahli statistik bisa kepake untuk memindahkan pasar ini. Pakai instrumennya apa itu? Ya banyak instrumennya. Ada instrumen regulasinya ada, instrumen transportasinya ada, instrumen sosial budaya juga ada. Banyak. Pengen masuk TV itu. Di dunia maya, terutama Twitter dan sebagainya, saya berpikirnya apakah itu masih karena digunakan pribadi, jadi berpikirnya udahlah teman-teman yang ada aja dulu, yang kenal aja. Apa harus mesti bikin akun yang berbeda ketika buat bisnis untuk semuanya? Nah, gitu Pak. Dan waktu yang tepat sebenarnya tuh kapan? Jadi kita bedakan antara kasus Twitter dulu ya. Iya. Bedakan antara akun pribadi dengan akun bisnis kita. Iya, benar. Nah, That's right. zaman sekarang itu orang kalau jualan terang-terangan itu orang langsung menolak. Ya jadi misalkan gini, kalau kita mau bisnis apa? Misalkan bisnis kita bisnis batik umpamanya. Isinya tidak boleh tiap hari jualan batik terus. Orang bosan.
Tapi kita isi adalah misalkan bagaimana tim cara membuat hati. Isinya tuh. Jadi isi jualannya itu minimal yang banyak-banyak paling 20%-nya lah dalam sehari. Jadi orang kalau sudah merasa menerima manfaat dari apa yang diikutinya, dia baru mau beli gitu. Sama seperti kita punya email, kalau saya jualan kita kadang abaikan ya. Apalagi isinya sama, itu lagi abaikan. Jadi yang penting kita isinya tidak harus jualan, tapi tip-tip apa yang lain yang bisa orang juga senang gitu. Jadi bedakan. Kedua adalah Plus satu bidang nggak? Itu di akun bisnis ya? Apa akun pribadi? apa bisnisnya. Enggak ya, isi kontennya itu masih berhubungan sama si batik itu ataukah bisa aja ke konten yang lain, bidang lain gitu? Bagusnya yang Berhubungan. berhubungan. Terus dilanjut apa tadi Pak? Baru dengan isinya, isi untuk jualan jangan banyak-banyak, 20%-nya saja. Oh. Yang kedua adalah kita kalau kita masih belum punya waktu yang banyak, minimal kita ada merutinkan waktu tersebut. Umpamanya sehari kita misalkan di Twitter update cuma sanggup misalkan 2 jam. Kita sempetin apakah di pagi hari, di sore hari atau di malam hari. Tetapi kita rutinkan gitu, rutin. Misalkan saya sempatnya di sore hari, jadi update di sore hari. Orang lama tahu oh ini tuh kalau sore itu update, berarti kalau saya belum jadi reply atau belum dibalas berarti ini sore. Iya benar. Jangan sampai kita sehari full lagi semangat, besoknya ngilang. Gitu. Jadi masih sedikit tapi rutin. Kalau Twitter kan luas ya Pak, dunia. Nah, berpikirnya apakah di Cirebon dulu yang awalnya bagaimana? Apakah yang penting follow. Gimana? Jangan nggak usah kita membatasi diri. Bukannya Cirebon itu barang itu lebih enak kita adalah orang batik itu yang beli itu lebih enak yang luar Cirebon. Orang Cirebon sendiri bosan. Iya. Orang sendiri langsung beli ke showroom, bisa milih, bisa apa. Terus ada misalkan kalau lihat akun Twitter yang istilahnya bisa dibilang ini teman saya ini kayaknya nggak suka deh. Nah itu kita tetap promosikan atau enggak kalau misalkan istilahnya dibilang kayak musuh gitu? Jadi memang di Twitter ada yang namanya musuh atau hater ya, itu abaikan saja. Abaikan. Lama. Kalau orang nggak suka sama kita respon, mereka bangga, merasa diperhatikan. Lebih baik diabaikan saja juga, capek sendiri. Itu tipsnya. Jadi kalau di Twitter di dunia maya, kalau kita tapi tetap dia diundang. Ya nggak usah Twitter kan ini. Enggak maksudnya ya kayak Facebook juga kayak fanpage itu kan sama maksudnya kita ngundang orang itu biar like tuh Pak. Kalau Twitter sih enggak. Twitter kan beda sama Facebook. Kalau Facebook kan harus ada itu. Pasti undang segala macam. Itu kalau senang orang pasti ngikut sendiri. Oh iya. Harus meminta. Iya. Nah, ciri khas di dunia maya adalah pertama kita itu tidak boleh mudah marah. Yang kedua tidak boleh mudah tersinggung. Itu. Kalau kita mau bergelut di dunia maya itu tidak boleh mudah marah, tidak boleh mudah tersinggung. Bagaimana tipsnya? Kalau kita bersesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, jangan langsung reply, biarkan dulu. 5 menit normal lagi kok pikiran kita kok. Kalau yang statement yang nggak enak. Iya. Jangan langsung reply, biarkan dulu aja. Pasti kan biasanya kan spontan aja. Kita kan biarkan aja, otomatis ini. Dia balas lagi. Tweet lagi. Otomatis kita biarkan aja, itu terus akan hilang sendiri. Pikiran-pikiran itu tuh. Maka kalau siap namanya perlu tadi siap tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh mudah marah.